Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dania Hasanah. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari jurusan Akuntansi Syariah dengan NIM 2108205154. Saya di sini akan membahas tentang sumber hukum dan syariah Islam. Untuk penjelasannya, jangan di-skip ya, tetap terlihat di video ini. Poin yang pertama ada definisi sumber dan hukum Islam. Definisi sumber menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yaitu sesuatu. Sedangkan hukum Islam ialah aturan-aturan agama Islam. Jadi, sumber hukum Islam merupakan aturan-aturan yang ada dan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril terkait hukum-hukum Islam. Secara umum, sumber-sumber materi hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Otoritas keduanya tidak berubah dalam setiap waktu dan keadaan. Namun, jika dirinci lebih khusus, yakni dalam arti syariah dan fikih sebagai dua konsep yang berbeda, maka sumber hukum bagi masing-masing berbeda. Adapun syariah secara khusus, yaitu bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah semata. Sedangkan fikih bersumber kepada pemahaman atau ijtihad para ulama dengan tetap mendasarkan pada dalil-dalil terperinci dari Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan ketentuan syariat atau bisa disebut ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT atau tidak. Sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh jumhur ulama yaitu ada 4. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma, dan yang keempat adalah Qiyas. Poin yang kedua yaitu jenis-jenis sumber hukum Islam. Poin selanjutnya yaitu jenis-jenis sumber hukum Islam yang sudah dijelaskan tadi, bahwa penjelasannya yang pertama yaitu ada Al-Quran. Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum yang utama. Mengapa? Karena Al-Quran berasal dari Allah SWT yang maha mengetahui apa yang baik bagi manusia dalam menata kehidupannya sehingga selamat dunia dan akhirat. Al-Quran memuat seluruh aspek hukum terkait dengan akidah, syariah baik mahdoh maupun muamalah dan akhlak, serta terjaga keasliannya dan keautentikannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 89 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad SAW dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah yaitu Al-Quran dan Rasul Sunnahnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Al-Quran mengandung 3 komponen dasar hukum, yaitu yang pertama ada hukum i'tiqadiyah, yakni hukum yang mengatur hubungan rohania manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah atau keimanan. Yang kedua yaitu hukum amaliyah, yaitu hukum yang mengatur secara lahiriah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara manusia dengan sesama manusia, serta manusia dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu hukum khuluqiyah, yakni hukum yang berkaitan dengan perilaku normal manusia dalam kehidupan, baik sebagai makhluk individu atau sebagai makhluk sosial. Jenis sumber hukum Islam yang kedua yaitu As-Sunnah. Penjelasan selanjutnya yaitu sumber hukum Islam yang kedua yaitu As-Sunnah. Secara terminologi, para ahli hadis mengartikan sunnah atau hadis sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk qaul atau ucapan, fi'il atau perbuatan, dan takrir. 18 perangai dan sopan santun ataupun seterjang perjuangannya, baik sebelum maupun setelah diangkatnya menjadi Rasul. Sumber hukum yang ketiga yaitu ijtihad.
Adapun sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ada ijtihad. Dirangkum dari buku Metode Ijtihad Mazhab Al-Zahiri karya Rahman Alwi. Bentuk ijtihad dapat dibedakan menjadi 9 metode. Di antaranya yaitu ada yang pertama ada ijma. Ijma yaitu kesepakatan seluruh mujtahid setelah wafatnya Rasulullah dan berkaitan dengan hukum syara yang tak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua yaitu ada qiyas. Qiyas adalah hukum suatu peristiwa dengan membandingkannya dengan hukum peristiwa yang lain yang sudah ditetapkan sesuai nas. Yang ketiga yaitu ada istihsan. Istihsan merupakan berpindahnya mujtahid dari satu ketentuan hukum ke hukum lainnya karena adanya dalil yang menuntutnya. Yang selanjutnya yaitu adalah maslahah mursalah, yaitu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan mengesampingkan kemudaratan. Sebab tak ada dalil yang menganjurkan maupun melarangnya. Yang selanjutnya yaitu ada istishad, yaitu metode penetapan hukum yang sudah ada sebelumnya hingga terdapat dalil yang membenarkannya. Yang selanjutnya yaitu ada urf, yaitu perkataan yang sudah dikenal oleh masyarakat dan dilakukan turun-menurun. Dan selanjutnya itu ada saddu az-zariyah, yaitu merupakan sesuatu yang secara lahiriah diperbolehkan akan tetapi bisa mengarah kepada kemaksiatan. Dan selanjutnya itu ada qaul al-sahabi, ialah yaitu pendapat sahabat mengenai perkara yang dirumuskan setelah Rasulullah SAW wafat. Poin selanjutnya itu ada syara'u man qablana, yaitu hukum Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan umat terdahulu sebelum Rasulullah SAW. Sumber hukum yang keempat yaitu qiyas. Sumber hukum Islam yang keempat yaitu qiyas. Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Proses qiyas untuk suatu kasus yang akan dicari hukumnya dengan mencari dalil hukum yang jelas untuk kasus tertentu. Setelah itu, para mujtahid akan mencari alasan yang sama untuk kasus yang akan dicari hukumnya. Jika ditemukan adanya alasan yang sama, maka mujtahid dapat menggunakan ketentuan hukum yang sama untuk kedua kasus tersebut. Sedangkan jika tidak ditemukan alasan yang sama, maka akan dicari ke hukum pokok. Adapun poin yang ketiga yaitu dasar-dasar ajaran Islam. Poin yang selanjutnya yaitu ada dasar-dasar ajaran Islam. Terdapat 3 dasar-dasar ajaran Islam. Yang pertama yaitu akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiga akhlak. Akidah yaitu beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Adapun syariah yaitu bahwa secara terminologi syariah berarti semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslim baik yang ditetapkan dengan Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Adapun akhlak yaitu berasal dari bahasa Arab yaitu khalaqa dan akhlak yang artinya tingkah laku, perangai, tabiat, watak, moral atau budi pekerti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak dapat diartikan sebagai budi pekerti dan kelakuan. Poin yang terakhir yaitu tujuan syariah. Poin yang selanjutnya yaitu ada tujuan syariah. Tujuan syariat di dalam menetapkan sumber hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Adapun tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan bagi manusia. Prinsip-prinsip maqasid syariah yaitu yang pertama ada hifz ad-din. Maknanya yaitu menjaga keberlangsungan agama Islam. Dalam pengaplikasiannya yaitu dengan memahami, menyebarluaskan serta mengamalkan ajaran-ajaran dalam aktivitas keseharian. Yang kedua yaitu ada hifz an-nafs. Artinya yaitu menjaga atau memelihara hak dan jiwa manusia baik berupa hak untuk hidup, keselamatan, kesehatan, ketenangan jiwa, hak untuk makan dan minum. Yang ketiga yaitu hifz al-aql, berarti pemeliharaan terhadap akal dari berbagai hal yang dapat merusak.
Yang selanjutnya adalah hifz an-nafs, artinya menjaga keberlangsungan regenerasi umat manusia serta pemeliharaan terhadap harga diri dan martabatnya. Yang selanjutnya yaitu hifz al-amal, yaitu menjaga dan melestarikan keberadaan harta serta membelanjakannya pada jalur Islam dan sesuai. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.